Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita berada di bulan yang penuh berkah dan rahmat, yaitu bulan Ramadan. Bulan ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis sahih hingga akhir zaman. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menjaga sholat. Sholat adalah tiang agama dan merupakan salah satu rukun Islam yang paling penting. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguhnya aku adalah Allah, tiada ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Quran surah Thaha ayat 14. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, salat adalah cahaya di hati, cahaya di wajah dan cahaya di jalan. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia kehilangan cahaya tersebut. Selama puasa Ramadan, kita harus lebih berhati-hati dalam menjaga sholat. Tidak boleh kita meninggalkan sholat wajib, karena itu akan membuat kita kehilangan pahala puasa dan merugikan diri kita sendiri. Selain itu, ada alasan lainnya untuk tidak meninggalkan sholat atau melalaikan sholat. Pada hadis berikut, amalan yang pertama kali dihisab dari hamba Allah pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka amalan lainnya akan baik. Dan jika sholatnya rusak, maka amalan lainnya akan rusak pula. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam dan merupakan amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Amalan sholatnya baik, maka puasanya mengikuti juga baik. Juga hal sebaliknya, amalan sholat rusak, maka amalan puasanya juga rusak. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayat tersebut menunjukkan bahwa puasa Ramadan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat Nabi SAW adalah contoh yang baik dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka mengetahui ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka langsung menjawabnya, sami'na wa ata'na, yang artinya kami mendengar dan kami taat. Mereka tidak ragu-ragu atau mempertanyakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keimanan mereka sudah ada dan kuat. Dengan keimanan yang kuat, kita akan mudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk menjaga salat dan melaksanakan puasa Ramadan. Kita juga dianjurkan untuk melaksanakan salat sunnah lainnya. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan setelah sholat isya selama bulan Ramadan. Sholat tarawih bukanlah sholat yang harus dilaksanakan dengan terburu-buru, tetapi harus dilaksanakan dengan santai, tumakninah dan khusyuan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih dengan imam dan ihtisab, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ihtisab dalam konteks hadis ini berarti mengharapkan pahala atau mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita melaksanakan sholat tarawih dengan niat yang tulus dan ikhlas, serta mengharapkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah tarawih sebenarnya berasal dari kata tarwihah, yang berarti istirahat atau berhenti sejenak. Istilah ini digunakan karena pada awalnya sholat sunnah di malam hari di bulan Ramadan dilaksanakan dengan berhenti sejenak setiap 4 atau 2 rakaat untuk beristirahat dan memulihkan tenaga.
Jadi meskipun tidak ada dalil langsung dari Nabi yang menyebutkan nama salat tarawih, namun ada dalil yang menyebutkan tentang salat sunnah di malam hari di bulan Ramadan dengan istilah tarawih digunakan untuk menggambarkan salat sunnah tersebut. Keutamaan salat tarawih sangat besar, karena itu kita harus berusaha melaksanakannya dengan tekun dan istiqomah. Janganlah kita meninggalkan salat, karena itu akan membuat kita kehilangan cahaya dan kebahagiaan. Mari kita menjaga salat dengan tekun dan istiqomah, sehingga kita dapat meraih kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan akhirat. Sekian tausiah hari ini, mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan yang bisa kita ambil dan kita amalkan. Sebagai manusia tidak luput dari dosa dan khilaf. Jika ada kesalahan dalam tausiah ini dan kesalahan mungkin pernah saya lakukan, saya mohon maaf dan semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.